Sang istri baru pulang ke rumah udah dipukuli oleh suaminya. Kebetulan adegan ini ditemukan oleh tetangga. Jadi sang suami hanya bisa berhenti. Sang istri ingat apa yang pernah dikatakan pengacara itu padanya. Jika seseorang melihat dia dipukuli oleh suaminya, lebih baik itu adalah pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi barusan tetangga sudah melihat semuanya. Tindakan barusan kebetulan cocok dengan apa yang dikatakan pengacara. Lalu sang istri berburu masuk ke rumah, berulang kali memanggil nama anaknya. Sang suami juga mengikutinya. Ketika dia ke kamar putranya, ia tidak ada di sana. Dia mencari kemana-mana, lalu bertanya suaminya, ia tidak bisa tahan lagi. Bagi Jiaoqi, dia tidak lakukan apapun yang kesalahan, sekarang dia tidak mau mentolerir suaminya lagi. Saat Jiaoqi ingin meninggalkan tapi ditarik kembali, lalu dia tersenyum. Kenapa tertawa? Kamu mau apa? Melihat tangga di belakang, sang suami masih belum mengerti apa yang terjadi. Apakah kamu mau mendorong aku lagi? Luo Xiaozong, sepertinya kamu membenciku, kan? Lalu, Jiaoqi sengaja jatuh dari tangga. Ini mengejutkannya, ini juga yang dia inginkan. Luka saat ini di tubuhnya adalah bukti terpenting. Ia berusaha mencari jalan lolos dari suami yang kasar. Ketika Jiaoqi pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, dokter menanyakan penyebab lukanya, dia hanya mengatakan karena ceroboh. Ia merasa tidak biasa. Luka seperti ini, tidak kayak terluka sembarangan. Ketika saya bertengkar dengan suami saya tidak sengaja jatuh dari tangga. Kami paham situasi ini, jika suamimu memukulmu. Ingatlah, kami bisa membantumu. Pertama kami akan memberimu laporan cedera, sehingga kamu dapat menuduhnya. Luka ini juga bagian dari laporan itu, ini adalah awal dari rencananya. Sang istri pulang ke rumah, dia menyiapkan surat cerai, lalu melemparkannya ke wajah suaminya. Namun sang suami hanya meliriknya, ia menatap istrinya. Apa, kamu ingin mengakhiri pernikahan ini dengan surat cerai, kan? Mulai sekarang, gue tidak ingin ada hubungannya dengan lo, tidak ingin terus menahan lo. Pada saat itu, Jiaoqi berpikir bahwa semuanya akan berakhir sesuai keinginannya, tetapi mungkin pemikirannya terlalu sederhana. Sikap tenang suaminya membuktikan itu semua, meski Jiaoqi beberapa kali menekankannya. Jika dia tidak setuju, dia akan mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Karena dia tidak menginginkan kata-kata lagi, dia merasa capek. Sang suami menatap istrinya, dia penasaran. Apa syarat bagimu untuk menceraikanku? Jiaoqi sekali lagi mengeluarkan surat perceraian yang telah disiapkan dan memberikannya kepadanya, dia bingung. Ternyata dalam surat cerai ini juga ada bukti bahwa dia sering memukulinya. Setelah membacanya, sang suami mengerti segalanya, karena istrinya sudah lama ingin menceraikannya, jadi dia sudah menyiapkan segalanya. Kayaknya, gue benar-benar meremehkan lo. Makasih sudah mengajariku. Luo Xiaozong, aku tidak akan menyesali apapun, aku hanya mau meninggalkan dengan putraku. Dia berpura-pura tidak berdaya dan menundukkan kepalanya, tetapi apa yang akan dia berikan akan membuat Jiaoqi menyerah. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari sesuatu yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia meletakkan HP di depan istrinya, lalu memintanya untuk memutuskan setelah menonton ini. Ketika Xiaoqi mengangkat telepon dan melihat foto-foto di dalamnya, dia terkejut. Dia tidak tahu mengapa suaminya memiliki foto-foto ini. Sebenarnya, sebelumnya, sang suami sudah bertemu dengan mantan pacar istrinya. Xiaozong, jangan salah paham. Gue tidak memiliki hubungan apapun dengan istrimu lagi. Kami sudah lama putus. Jika kamu membutuhkannya, aku dapat memberimu beberapa hal menarik. Lalu ia menunjukkan foto untuk suami Jiaoqi nonton, hal ini membuat mereka bingung. Tapi matanya mengatakan itu semua, apa yang ada di telepon membuatnya panik. Jangan bimbang, ini semua dari masa lalu, aku belum pernah mempostingnya di media sosial. Kamu mau apa? Mengetahui kelemahan istrimu, dia tidak akan bisa lepas darimu selama sisa hidupnya, kan? Mantan pacar demi mengkhianati Jiaoqi.
Setelah itu, Jiao Qi juga tidak berniat menceraikannya lagi, malah sering tinggal di rumah. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hubungan keluarga tampak harmonis. Nyatanya, cinta Jiao Qi terhadap suaminya tak lagi sama. Dia memasukkan daging rebus ke dalam mangkuk suaminya, tetapi dia tidak berani memakannya. Karena ia takut, lalu sang istri terus memasukkan sayuran ke mangkok suaminya. Melihat istrinya tersenyum, dia tidak berani makan, bahkan agak takut. Melihat makanan yang diberikan istrinya, dia hanya bisa berpura-pura senang. Karena rasa skeptis di dalam hatinya, dia sudah memasukkan kembali makanan itu ke dalam mangkuk istrinya. Dia mau istrinya makan dulu, sang istri paham suaminya mau apa. Apakah kamu pikir aku memasukkan racun ke dalam makananmu? Inilah hal yang aku bimbang, lalu sang istri langsung makannya. Meskipun tidak apa-apa, tapi sang suami masih ragu. Baginya, sang istri kini sangat ganas. Dia bisa membunuhnya kapan saja, saat dia mandi, istrinya juga muncul. Kenapa kamu masuk ke sini? Aku terus-menerus memanggilmu tanpa menjawab, aku pikir sesuatu terjadi padamu. Begitu saja, dia hampir membunuh suaminya. Baginya, semua tindakan istrinya kini sangat berbahaya. Sebuah kalung jatuh di sofa dan diambil olehnya. Dia ingat kalung ini pernah dipakai oleh mantan pacar istrinya sebelumnya. Dia juga pakai kalung yang sama di lehernya, yang membuatnya penasaran kenapa kalung ini ada di sini. Sekarang sang istri telah kembali, dia buru-buru menyembunyikan kalung itu, berpura-pura menyusun sofa. Kemudian dia membuka lemari pakaiannya, dia meletakkan kalung itu di atas kemeja warna oranye. Keesokan harinya, dia mengeluarkannya lagi. Namun, kalung itu udah hilang. Ketika sang istri bertanya kepadanya apa yang dia lakukan, dia tercengang. Tak mencari apapun. Sayang, sebaiknya pakai vest ini. Aku pikir warnanya yang khusus. Benar kan?